Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwas sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan sudah meluangkan waktunya untuk penutupan tabligh akbar yang beberapa hari kita berjibaku bersama-sama di Masjid Al-Akbar Gunung Gare bersama Ustaz Abdurrahman Dani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Tibalah akhirnya kita di mana ada pembukaan, ada penutupan, maka malam hari ini adalah penutupan kita. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberkahi apa yang sudah kita lakukan bersama-sama tempo hari yang lalu. Maka kami secara pribadi mengucapkan atau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan semuanya. Ini dalam rangka mengamalkan duduk. Iya, duduk. Panas. Ya, ini kita dalam rangka mengamalkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ala 'abdin atau min 'abdin iza amila ahadukum ayyutkinahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengerjakan sesuatu atau bekerja sesuatu, maka terhadap pekerjaannya tersebut dia profesional, sungguh-sungguh, berjuang, berjibaku, bahu-membahu agar pekerjaannya itu benar-benar maksimal. Jadi Masya Allah ya, Anda melihat kawan-kawan semua kemarin, Mas Anton, ya, Yogi, Bu Saturo, Ustaz Agung dan kawan-kawan yang lainnya, maka tidak ada balasan yang lebih baik melainkan ucapan jazakumullahu khairan, ahsanallahu jaza. Semoga Allah yang memberikan balasan terbaik untuk kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah ala kulli halin. Maka dari itu dalam berdakwah ini tentu ada motivasi, hal-hal yang bisa menyemangati kita di setiap sendi dakwah yang kita atau seruan yang kita lakukan bersama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qalan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Maka termasuk dalam ayat ini perbuatan atau penitia yang kita bentuk kemarin itu bagian dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak kaum muslimin agar sampainya dakwah tersebut kepada ranah, insyaallah, ke dalam ruang lingkup kehidupan mereka. Makanya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah SWT mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita dituntut oleh Allah, jadilah engkau orang yang wal takum minkum ummat, jadilah engkau seorang umat yang mengajak kepada amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Oleh karena itu kita melihat kalau dalam sejarah itu ikhwan ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup beliau mengutus para sahabatnya untuk berdakwah. Ini masih hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tetap mengajak para sahabatnya untuk berdakwah. Buktinya beliau mengirim
beberapa sahabat ke daerah-daerah. Ya, seperti ya sahabat Mu'az bin Jabal diutus oleh Nabi SAW ke Yaman. Innaka ta'ti min ahlil kitab, gitu kan. Falyaku awal ma yad'uhum ila tauhid. Ya, atau qaulu la ilaha illallah, atau syahadatu an la ilaha illallah. Jadi diajak sahabat Mu'az ini untuk berdakwah ke Yaman, untuk menyerukan dakwah la ilaha illallah. Ketika orang penduduk Yaman itu sudah beriman kepada Allah, karena penduduk Yaman banyaknya orang Yahudi dan Nasara, Alkitab. Maka yang paling pertama konsep dakwah yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada Mu'az adalah untuk mendakwakan tauhid. Kemudian kalau sudah taat seperti mendakwakan tauhid, mereka beriman kepada Allah, barulah syariat-syariat Allah yang lainnya. Jadi banyak sahabat-sahabat yang diutus oleh Nabi SAW ke Yaman. Ya, seperti Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Sa'id, Abu Musa al-Asy'ari juga ke Yaman. Dan mayoritas yang diutus oleh Nabi SAW dikirim ke Yaman itu sesuai daerah sahabat masing-masing. Ya, kalau orang Yaman belajar kepada Nabi, maka nanti dipulangkan lagi ke Yaman, balik lagi ke kampung halaman mereka masing-masing. Ada satu hal yang menarik dari kisah Abu Musa al-Asy'ari, bagaimana perjuangan dakwah beliau. Dikisahkan bahwasanya ketika kami berangkat bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan, kata beliau. Jadi beliau sendiri yang mengisahkan tentang dirinya untuk mengambil pelajaran, gitu. Nah, ketika dalam peperangan kami itu bergantian mengendarai seekor onta. Ya, intinya mereka antara satu sahabat yang lainnya saling bergiliran. Akhirnya apa, ikhwan? Telapak kaki beliau sobek, begitu. Telapak kaki beliau sobek, terkoyak. Akhirnya juga kaki beliau ya, atau sahabat-sahabatnya lainnya pun juga terkoyak, berdarah. Kukunya beliau pun juga seperti itu, terkelupas kukunya, copot kukunya. Akhirnya kami membungkus, membalut luka-luka kami itu dengan ya sobekan kain. Sehingga peperangan yang kami alami, yang kami lalui disebut dengan peperangan Zatur Riqa. Dinamakan Zatur Riqa karena kami membalut telapak kami dengan kain. Coba bayangkan ya. Ana rasa sekarang kita berdakwah nggak sampai kuku kita terjabut. Iya. Kemarin ada beneran nggak pasang untuk parkir? Nggak ada ya? Nggak ada. Bahasa Toro. Ada gores nggak kakinya, lecet nggak kaki kemarin? Iya, nggak ada ya. Kak Supri? Tidak ada ya. Tapi sahabat Nabi SAW memperjuangkan dakwah ini, kakinya tersobek, kukunya copot-copot, kemudian lagi perang itu dibalut lagi dengan kain-kain yang ada sama diri mereka. Ini kisah sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Jadi maka dikatakan dalam perang itu perang Zatur Riqa. Ya, demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib juga diutus oleh Nabi SAW ke Yaman dan seterusnya. Jadi kisahnya banyak. Bagaimana ketika Nabi SAW masih hidup, mereka mengirim sahabat-sahabat ke beberapa pelosok sesuai dengan ilmu yang ada sama mereka masing-masing. Mayoritasnya siapa tadi? Adalah penduduk setempat. Jadi yang paling berhak berdakwah di kampung tersebut adalah orang setempat. Cak pagar alam, maka orang pagar alam yang berhak. Iya. Atau dia orang yang mempersunting penduduk asli. Nah, itu yang berhak untuk berdakwah di situ, yang lebih aula, yang lebih penting. Kenapa demikian? Karena para sahabat itu yang diutus ke daerah mereka sendiri, karena lebih paham tentang daerah mereka sendiri, tentang kulturnya seperti apa, mereka lah yang paham. Ya.
dibandingkan dengan orang luar. Kenapa tidak boleh orang luar? Karena ketika orang luar masuk ke daerah setempat, dia nggak ngerti kultur masyarakat, disampaikan yang tidak layak untuk disampaikannya, timbul kerusakan. Dia pergi setelah itu, yang memperbaiki kerusakan siapa? Dai setempat. Iya. Jadi benangnya itu lurus, datang dai tempat, akhirnya benangnya kusut. Dia pergi meninggalkan benang kusut. Siapa yang perbaiki benang kusut? Dai setempat. Makanya yang lebih Allah untuk berdakwah setempat itu adalah dai setempat. Nah, demikian pula setelah Nabi SAW meninggal, berilah kepemimpinan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Estafet dakwah tetap dijalankan. Ya, estafet dakwah tetap dijalankan oleh para sahabat Nabi SAW. Contohnya, para sahabat yang dikirim oleh para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan seterusnya, ada di antara mereka yang dikirim ke Syam. Apa negeri Syam itu? Mas Anta, negeri Syam itu negeri apa saja? Iya, Palestina. Terus Yordania. Terus Suria ya. Irak masuk nggak tuh ya? Irak nggak masuk ya. Nah, jadi masuk daerah wilayah Syam, Palestina, Yordania dan daerah Lebanon. Jadi dikirim masing-masing sahabat ke sana. Seperti contoh Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah ini salah satu pemimpin ketika Syam ditaklukkan oleh tangan Khalid bin Walid, yang suatu itu kan ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq, pemimpinnya siapa? Khalid bin Walid. Ketika Abu Bakar meninggal, maka pemimpin itu ditunjuk kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi surat itu disembunyikan dulu, nggak disampaikan dulu ke Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa nggak disampaikan? Nanti akan mempengaruhi strategi peperangan. Kok lagi peperang tiba-tiba pemimpin berubah. Jadi tahan, karena inilah waroknya, zuhudnya sahabat Abu Ubaidah terhadap urusan dunia. Nah, ternyata di Syam ya beliau ini meninggal juga di sana karena penyakit taun, wabah penyakit menular. Sampai Nabi SAW pernah bersabda tentang beliau yang maknanya adalah mengkisahkan bagaimana menceritakan bagaimana kisahnya beliau meninggal. Ya, beliau terkena penyakit taun tersebut. Kalau kita lihat perjuangan dakwah Abu Ubaidah ini, ikhwan, sangat menarik sekali. Di mana ketika perang Uhud, beliau SAW melindungi Rasulullah SAW dari pedangnya musuh. Karena Rasulullah SAW itu dikepung. Rasulullah di tengah, itu kan. Kemudian para orang-orang kafir itu sudah mengepung Rasulullah SAW. Kemudian sahabat, khususnya sahabat Abu Ubaidah, adalah orang yang paling terdepan melindungi Nabi SAW. Sebelum Nabi kena bacok, Abu Ubaidah yang kena dulu. Sebelum Nabi kena anak panah, maka Nabi SAW, maka Abu Ubaidah yang kena dulu. Begitu beliau membela dakwah Rasulullah SAW. Masih panas ya, nanti dulu. Bahkan dalam perang itu sih, ikhwan ya, sampai-sampai gigi beliau copot, tanggal, berdarah, ya, karena melindungi Nabi SAW. Demikian pula sahabat Mu'az bin Jabal, ya, diutus oleh sahabat ke Syam, ya, dan beliau pun juga ya meninggal. Ya, salah satu sahabat juga meninggal karena taun juga. Kemudian juga sahabat Syurahbil bin Hasan juga meninggal di sana. Nah, meninggal karena wabah penyakit taun juga. Masya Allah, banyak sekali kalau lihat sejarah itu, ada sekitar 25.000. Dan juga ada yang mengatakan 35.000 orang yang meninggal karena wabah taun, penyakit menular. Ya.
Dan ini belum pernah menimpa kita. Ya, kalaupun ada mungkin ya terlepas dari konspirasi dari COVID, wallahu alam. Ya, yang jelas beliau meninggal di atas jalan jihad karena Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sahabat yang diutus ke Yaman dan ke Syam. Demikian pula ada sahabat yang diutus, ini contoh kasusnya, diutus ke Mesir. Seperti sahabat Ammar bin As, itu beliau sangat energik sekali dalam pandai memainkan kata-kata, sehingga tanpa peperangan, cuma dengan kata-kata saja Mesir ditaklukkan ya oleh beliau, luar biasa. Sehingga Islam sangat berkembang pesat di kota Mesir, khususnya kota Fustat yang menjadi sumber ilmu waktu itu. Demikian pula dakwah ya di Irak dan Persia. Ada sahabat yang diutus ke sana, sahabat-sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga sahabat Salman Al-Farisi. Ya, karena itu dia mau bantu di buku saja. Iya. Nah. Kemudian terakhir seperti ada sahabat yang diutus ke daerah Afrika Utara. Diutuslah ke sahabat Utsman bin Affan, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, dan akhirnya di sana tersebarlah Islam seperti negara Libya, Tunisia, Aljazair, negara Maroko, dan seterusnya. Bahkan dakwah ini sampai ke pelosok atau negara Andalusia yang kita sebut saat ini apa? Spanyol ya. Disebut Spanyol. Itu sahabat yang membawa atas ususan dari para sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan khalifah-khalifah seterusnya. Seperti sahabat Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair, sampai dakwah yang intinya dakwah itu selalu berkesinambungan dari Rasulullah SAW sampai para sahabat tabi'in hingga kepada kita saat ini, khususnya negara Asia kita ini ya, seperti Khurasan, Bukhara, Samarkand dibawa oleh Imam Bukhari, Imam Tirmizi dan Darimi, dan sampailah ke negara kita, negara Indonesia, yang melalui perjuangan orang-orang yang berdagang dari orang Arab ke Indonesia. Mungkin itu sedikit ya sejarah tentang bagaimana perjuangan dakwah yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Mereka semangat, gigih berjuang untuk menegakkan agama Allah ini. Diri, harta mereka, keluarga mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Anak dan keluarga mereka titipkan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ana rasa kita yang kemarin ya semuanya meninggalkan anak istri kita, siang dan malam kita tinggalkan ya untuk tersampainya dakwah yang haknya kepada kaum muslimin. Wabillahi taufik. Demikian saja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.